Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali. Beliau adalah Zainuddin Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Al-Naisaburi Al-Faqih Al-Sufi Al-Syafi'i Al-Asy'ari. Lahir di kota Tus yang merupakan kota kedua di Khurasan setelah Naisabur pada tahun 450 Hijriah. Beliau mempunyai saudara laki-laki yang bernama Ahmad. Ayahnya adalah seorang perajin kain suf yang terbuat dari bulu domba dan menjualnya di kota Tus. Menjelang wafat, dia mewasiatkan pemeliharaan kedua anaknya kepada temannya untuk dididik. Dia berpesan, "Sungguh saya menyesal tidak belajar khat, tulis-menulis Arab, dan saya ingin memperbaiki apa yang telah saya alami pada kedua anak saya ini. Maka saya mohon engkau mengajarinya, dan harta yang saya tinggalkan boleh dihabiskan untuk keduanya." Apabila mendengar perkataan mereka, ahli fikih, beliau menangis dan berdoa memohon diberi anak yang faqih. Apabila hadir di majelis ceramah nasihat, beliau menangis dan memohon kepada Allah untuk diberikan anak yang ahli dalam ceramah dan nasihat. Nampaknya Allah mengabulkan doanya. Imam Al-Ghazali menjadi seorang yang faqih dan saudaranya Ahmad menjadi seorang yang ahli dalam memberi ceramah nasihat. Setelah ayahnya meninggal, maka Al-Ghazali dan Ahmad dirawat dan dididik oleh teman ayahnya. Beliau berdua belajar dengan tekun. Ketika harta peninggalan ayahnya habis, sang sufi itu menganjurkan keduanya untuk belajar di sebuah madrasah di Tus yang menyediakan biaya hidup bagi para santrinya. Nasihat sufi tersebut mereka turuti. Di sini Al-Ghazali mulai mempelajari fikih dari Syaikh Ahmad bin Muhammad Ar-Razqani tentang fikih Syafi'i, kalam Asy'ari, sejarah para wali, dan syair-syair. Ketika berusia 20 tahun, berangkat ke Jurjan untuk belajar kepada Imam Abu Nars al-Ismaili dan menulis buku At-Ta'liqat. Setelah itu, Al-Ghazali melanjutkan pengembaraan studinya ke kota Nisabur. Di sini berguru kepada Imam Haramain Al-Juwaini, seorang ulama besar aliran Asy'ariyah, hingga berhasil menguasai berbagai disiplin ilmu dengan sangat baik: fikih mazhab Syafi'i, ilmu perdebatan, usul, mantik, hikmah, dan filsafat. Di Nisabur ini, Al-Ghazali mulai mengembangkan bakat menulisnya sehingga membuat kagum gurunya, sehingga diberinya gelar Bahr al-Muqrik, laut yang dalam dan menenggelamkan. Setelah Imam Haramain meninggal, berangkatlah Imam Ghazali pergi ke Muaskar untuk bergabung dengan majelis seminar yang digelar oleh Wazir Nizam al-Muluk. Pada usia 30-an tahun, Al-Ghazali diangkat sebagai guru besar dan rektor Universitas Nizamiyah di Baghdad. Di universitas ini, Al-Ghazali mempunyai kesempatan yang luas untuk mengembangkan pemikirannya pada bidang fikih, ilmu kalam, maupun filsafat. Pengaruh filsafat dalam diri beliau begitu kentalnya. Beliau menyusun buku yang berisi kritik terhadap filsafat, seperti kitab At-Tahafut Al-Falasifah yang berisi kritikan tajam terhadap filsafat. Di antara karya Imam Al-Ghazali yang monumental adalah kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Berikut ini adalah sebagian kitab yang ditulis oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Mukasyafa al-Qulub, terbukanya hati. Mizan al-Amal, timbangan amal. Kimia as-Sa'adah, kimia kebahagiaan. Mishkat al-Anwar, relung-relung cahaya. Minhaj al-Abidin, metode orang-orang beribadah. Bidayah al-Hidayah, pembukaan untuk mendapatkan hidayah. Al-Ulum al-Laduniyah, ilmu-ilmu laduni. Risalah al-Qudsiyah, surat-surat suci. Jawahir al-Quran, rahasia-rahasia Al-Quran. Sebelum menempuh jalur sufi, Al-Ghazali telah melewati pengembaraannya di berbagai bidang keilmuan, mulai dari ilmu fikih, filsafat, ilmu kalam, dan yang terakhir adalah tasawuf. Bagi Al-Ghazali,
Para sufilah yang menempuh jalur yang benar karena mereka memadukan antara ilmu dan amal, memiliki ketulusan tujuan, dan betul-betul mengalami ketentraman dan kepuasan karena mendapat pencerahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghazali mengatakan, ilmu yang dicapai para sufi bisa mematahkan hambatan-hambatan jiwa serta membersihkan moral atau sifatnya yang buruk dan tercela, sehingga mengantarkannya pada keterbatasan kalbu dari segala sesuatu selain Allah, serta menghiasinya dengan ingat kepada Allah, membangkitkan rendah hati dan mendekatkan ketakwaan. Oleh para ahli, corak tasawuf yang diamalkan oleh Al-Ghazali termasuk pada kategori tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang mengedepankan kepada perbaikan budi pekerti atau moral. Al-Ghazali membedakan tasawuf sebagai ilmu muamalat dan tasawuf sebagai ilmu mukasyafah. Ilmu muamalah membicarakan tentang keadaan-keadaan hati, ahwal qalb. Keadaan hati itu menurut Al-Ghazali terbagi menjadi dua. Pertama, keadaan hati yang terpuji seperti sabar, syukur, rasa takut, penuh harap, ridha. Kedua, keadaan hati yang tercela seperti sombong, dengki, iri hati, ghadab. Puncak tujuan tasawuf bagi Al-Ghazali adalah al-qurb, kedekatan dengan Allah, atau di bagian lain tulisannya al-fana bi al-kulliyat fi Allah, fana secara total di hadapan Allah. Al-Ghazali menyebut 8 makam sufi, yakni taubat, sabar, syukur, berharap, takut, zuhud, tawakal, dan cinta. Cinta adalah makam yang tertinggi, membuahkan rindu, syauq, intim, uns, dan ridha. Untuk melewati setiap tahapan, seorang salik harus melakukan riyadah dan mujahadah. Itu dia tadi ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali. Mohon maaf jika ada kesalahan dari pengucapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.